Dunia kita terus berubah, populasi manusia bertambah, dan permintaan akan sumber protein hewani berkualitas tinggi, terutama ikan, meningkat pesat. Namun, metode penangkapan ikan di alam liar telah mencapai batasnya. Bahkan banyak yang mengalami penurunan akibat penangkapan berlebih dan kerusakan lingkungan. Demikian pula, sistem akuakultur tradisional seringkali menghadapi kendala keterbatasan lahan, ketersediaan air bersih, serta dampak lingkungan seperti pencemaran air dari sisa pakan dan kotoran ikan. Disinilah, revolusi biru, generasi baru mengambil peran, menuntut solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Kebutuhan akan sistem produksi pangan yang tidak hanya produktif tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan menjadi semakin mendesak. Kita tidak bisa lagi bergantung pada metode ekstraktif semata atau praktik budidaya yang boros sumber daya. Perubahan iklim, penyusutan lahan subur, dan kompetisi penggunaan air untuk berbagai sektor memaksa kita untuk berpikir kreatif. Inovasi dalam akuakultur bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan ketahanan pangan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, tanpa mengorbankan kesehatan planet kita. Sistem akuakultur resirkulasi, RAS, muncul sebagai salah satu jawaban paling menjanjikan atas tantangan ini. RAS menawarkan pendekatan yang radikal berbeda, di mana air digunakan kembali secara terus-menerus setelah melalui serangkaian proses pemurnian. Ini secara drastis mengurangi ketergantungan pada sumber air eksternal yang besar dan meminimalkan pelepasan limbah ke lingkungan. Bayangkan sebuah sistem budidaya ikan yang bisa ditempatkan di mana saja, dekat dengan pasar, independen dari kondisi geografis perairan alami, dan memiliki kontrol penuh terhadap lingkungan tumbuh ikan. Pentingnya inovasi seperti RAS tidak hanya terletak pada aspek teknisnya, tetapi juga pada perubahan paradigma yang dibawanya. Ia mendorong kita untuk melihat budidaya ikan bukan sebagai aktivitas agraris konvensional, melainkan sebagai sebuah industri berbasis teknologi tinggi yang presisi, terkontrol, dan berpotensi sangat efisien. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya kita mencapai produksi pangan yang berkelanjutan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi pangan. Sistem akuakultur resirkulasi, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan RAS, adalah sebuah mahakarya rekayasa lingkungan dalam skala mikro. Bayangkan sebuah ekosistem akuatik buatan yang tertutup, di mana air sebagai media hidup ikan terus-menerus diputar ulang, dibersihkan, dan dikondisikan kembali agar selalu optimal bagi pertumbuhan ikan. Ini berbeda secara fundamental dari kolam tradisional yang airnya mengalir terus atau diganti secara periodik. Dalam RAS, air adalah aset berharga yang dijaga dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Komponen inti dari sebuah RAS biasanya terdiri dari tangki pemeliharaan ikan, unit filtrasi mekanis untuk memisahkan kotoran padat, unit filtrasi biologis, biofilter, yang menjadi rumah bagi bakteri baik pengurai amonia dan nitrit beracun, unit desinfeksi untuk mengendalikan patogen, misalnya menggunakan UV atau ozon, serta sistem aerasi atau oksigenasi untuk memastikan kadar oksigen terlarut selalu cukup. Semua komponen ini bekerja secara sinergis, dihubungkan oleh sistem perpipaan dan pompa yang mengalirkan air dalam siklus berkelanjutan. Otak dari sistem ini seringkali adalah panel kontrol otomatis yang memonitor dan mengatur berbagai parameter penting. Cara kerja RAS dapat dianalogikan seperti sebuah pabrik pengolahan air mini yang didedikasikan untuk ikan. Ikan menghasilkan limbah metabolik seperti amonia, yang jika terakumulasi akan menjadi racun. Air dari tangki ikan pertama-tama dialirkan ke filter mekanis untuk menyaring partikel kasar. Kemudian, air masuk ke biofilter, di mana bakteri nitrifikasi mengubah amonia menjadi nitrit, lalu nitrit menjadi nitrat yang relatif tidak berbahaya bagi ikan dalam konsentrasi tertentu. Sebagian air mungkin perlu melalui proses denitrifikasi untuk mengurangi akumulasi nitrat, atau diganti dengan air baru dalam jumlah kecil, biasanya kurang dari 10% volume total per hari.
Keindahan RAS terletak pada kemampuannya menciptakan lingkungan yang stabil dan terkontrol secara presisi, terlepas dari kondisi cuaca atau lingkungan eksternal. Suhu air, kadar oksigen, pH, dan parameter kualitas air lainnya dapat diatur sesuai kebutuhan spesifik jenis ikan yang dibudidayakan. Ini memungkinkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat, konversi pakan yang lebih baik, dan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi. RAS adalah perwujudan dari aquakultur presisi, di mana setiap aspek budidaya dapat dioptimalkan untuk hasil maksimal dengan dampak lingkungan minimal. Ikan lele, dengan nama ilmiahnya Chlarias gariepinus atau spesies lele lainnya yang populer untuk budidaya, memiliki sejumlah karakteristik biologis yang menjadikannya kandidat ideal untuk dibudidayakan dalam sistem RAS intensif. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk hidup dalam kepadatan tinggi. Lele secara alami adalah ikan yang tangguh dan dapat mentolerir kondisi lingkungan yang mungkin kurang optimal bagi spesies ikan lain, meskipun dalam RAS kita justru menciptakan kondisi optimal. Kemampuan ini memungkinkan pemanfaatan volume tangki secara maksimal, sehingga meningkatkan produktivitas per unit area. Selain itu, ikan lele dikenal sebagai ikan yang memiliki laju pertumbuhan relatif cepat dan efisiensi konversi pakan, Feed Conversion Ratio (FCR), yang baik. Artinya, jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan relatif rendah. Dalam sistem RAS yang terkontrol, di mana kualitas pakan dan frekuensi pemberiannya dapat diatur secara presisi, potensi pertumbuhan optimal lele dapat tercapai sepenuhnya. Kemampuannya untuk memanfaatkan berbagai jenis pakan juga menjadi nilai tambah, membuka peluang untuk formulasi pakan yang lebih berkelanjutan dan ekonomis. Sifat ikan lele yang merupakan air breather, atau mampu mengambil oksigen langsung dari udara melalui organ labirin tambahan juga memberikan keuntungan tersendiri. Meskipun dalam RAS modern pasokan oksigen terlarut dijaga ketat, kemampuan ini memberikan semacam jaring pengaman jika terjadi gangguan sesaat pada sistem oksigenasi. Lebih lanjut, permintaan pasar terhadap ikan lele, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor di berbagai negara, terus menunjukkan tren positif. Dagingnya yang lezat, mudah diolah, dan harganya yang relatif terjangkau menjadikannya favorit banyak orang. Dengan semua keunggulan ini, penerapan RAS pada budidaya ikan lele dapat melipat gandakan potensi produktivitasnya. Lingkungan terkontrol meminimalkan stres pada ikan, mengurangi risiko penyakit, dan mempercepat siklus panen. Bayangkan memanen lele berkualitas tinggi secara konsisten sepanjang tahun, tanpa terpengaruh musim atau cuaca. Inilah mengapa ikan lele, ketika dipadukan dengan teknologi RAS yang canggih, benar-benar dapat menjadi bintang yang bersinar dalam industri aquakultur modern, menjawab tantangan pangan dengan solusi yang cerdas. Ketika kita menyebut sentuhan Norwegia dalam konteks RAS ikan lele, kita tidak secara harfiah merujuk pada budidaya lele masif di Norwegia, melainkan pada adopsi prinsip-prinsip keunggulan teknologi, manajemen, dan keberlanjutan yang telah membuat Norwegia menjadi salah satu pemimpin dunia dalam industri aquakultur, khususnya salmon. Prinsip-prinsip ini meliputi penggunaan teknologi canggih, otomatisasi, manajemen data yang ketat, fokus pada kesejahteraan ikan, animal welfare, serta komitmen tinggi terhadap minimalisasi dampak lingkungan. Mengaplikasikan standar ini pada RAS ikan lele berarti membawa budidaya lele ke level yang lebih tinggi. Ini dimulai dari desain sistem yang presisi, menggunakan material berkualitas, dan mengintegrasikan sensor-sensor canggih untuk pemantauan parameter air secara real-time. Data suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan nitrat tidak hanya dipantau, tetapi juga dianalisis untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sistem peringatan dini otomatis dapat memberitahu operator jika ada parameter yang menyimpang dari batas aman, memungkinkan intervensi segera sebelum masalah menjadi serius. Kesejahteraan ikan menjadi prioritas utama. Ini mencakup penyediaan kualitas air yang optimal,
pemberian pakan berkualitas tinggi dengan nutrisi seimbang, serta pengelolaan kepadatan tebar yang memperhitungkan kenyamanan ikan. Praktik biosecurity yang ketat, mulai dari seleksi benih unggul bebas penyakit hingga prosedur disinfeksi peralatan dan personel, menjadi standar untuk mencegah wabah penyakit yang bisa merugikan. Penggunaan obat-obatan dan antibiotik diminimalkan, lebih mengandalkan pencegahan melalui lingkungan yang sehat dan manajemen yang baik. Lebih jauh lagi, sentuhan presisi ini juga tercermin dalam upaya efisiensi sumber daya. Penggunaan energi dioptimalkan melalui pemilihan pompa dan peralatan hemat energi, serta desain sistem yang meminimalkan kehilangan energi. Penggunaan air diminimalkan hingga titik paling efisien. Limbah padat yang terkumpul dari filter mekanis dapat diolah lebih lanjut menjadi pupuk atau produk bernilai tambah lainnya, mewujudkan prinsip ekonomi sirkular. Dengan mengadopsi standar keunggulan ini, ras ikan lele tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, selaras dengan tuntutan konsumen global yang semakin sadar lingkungan. Kunci keberhasilan absolut dalam sistem aquakultur resirkulasi, ras, intensif, terutama untuk ikan seperti lele yang dipelihara dalam kepadatan tinggi, terletak pada kemampuan untuk menjaga kualitas air pada level optimal secara konsisten. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini adalah seni dan ilmu manajemen kualitas air yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang proses kimia, fisika, dan biologi yang terjadi dalam sistem. Kegagalan dalam menjaga kualitas air dapat berakibat fatal, mulai dari pertumbuhan ikan yang lambat, rentan penyakit, hingga kematian massal. Jantung dari manajemen kualitas air dalam ras adalah biofilter. Disinilah bakteri-bakteri baik, terutama Nitrosomonas dan Nitrobacter, bekerja tanpa lelah mengubah amonia, NH3-NH4, yang sangat beracun bagi ikan menjadi nitrit, NO2, yang juga masih beracun, dan kemudian menjadi nitrat, NO3, yang jauh lebih aman bagi ikan dalam konsentrasi yang terkontrol. Proses yang dikenal sebagai nitrifikasi ini harus berjalan stabil dan efisien. Pemilihan media biofilter yang tepat, dengan luas permukaan yang besar untuk kolonisasi bakteri, serta aliran air yang cukup, sangat krusial. Selain nitrifikasi, parameter lain yang harus dikelola dengan cermat adalah kadar oksigen terlarut, DO. Ikan membutuhkan oksigen untuk bernapas dan metabolisme. Dalam sistem intensif dengan kepadatan tinggi, konsumsi oksigen sangat besar, baik oleh ikan maupun oleh bakteri di biofilter. Oleh karena itu, sistem aerasi atau injeksi oksigen murni harus mampu memasok oksigen secara kontinu dan merata di seluruh tangki. Sensor DO yang terhubung ke sistem kontrol otomatis memastikan kadar oksigen selalu berada dalam rentang ideal, biasanya di atas 5 mgl untuk lele. Parameter lain seperti pH, suhu, alkalinitas, dan kadar karbon dioksida juga harus dipantau dan dikelola. pH mempengaruhi toksisitas amonia dan efisiensi biofilter. Suhu mempengaruhi metabolisme ikan dan aktivitas bakteri. Akumulasi nitrat, meskipun relatif aman, dalam jangka panjang juga perlu dikendalikan, biasanya melalui penggantian air parsial secara periodik, water exchange, atau melalui proses denitrifikasi jika sistem dilengkapi. Pengelolaan limbah padat melalui filter mekanis juga penting agar tidak membebani biofilter dan mengganggu kualitas air. Inilah kompleksitas yang harus dikuasai untuk mencapai predikat manajemen kualitas air tingkat dewa dalam ras. Meskipun sistem aquakultur resirkulasi, ras, menawarkan banyak keunggulan, penerapannya, terutama untuk budidaya lele secara intensif, juga datang dengan serangkaian tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah biaya investasi awal yang tinggi. Pembangunan fasilitas ras yang canggih memerlukan modal yang signifikan untuk tangki, sistem perpipaan, pompa, unit filtrasi, sensor, dan sistem kontrol otomatis. Namun, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang dengan perencanaan bisnis yang matang, akses ke pendanaan yang sesuai,
dan fokus pada efisiensi jangka panjang yang akan mengimbangi investasi awal. Tantangan lainnya adalah biaya operasional, terutama konsumsi energi. Pompa yang beroperasi 24/7, sistem aerasi, pemanas atau pendingin, jika diperlukan, dan peralatan lainnya membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan cukup besar. Ini dapat diatasi dengan memilih peralatan yang hemat energi, mengoptimalkan desain hidrolik sistem untuk mengurangi beban pompa, serta menjajaki penggunaan sumber energi terbarukan seperti panel surya. Efisiensi energi bukan hanya menekan biaya, tetapi juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Risiko penyakit juga menjadi perhatian dalam sistem intensif. Meskipun RAS dirancang untuk biosecurity tinggi, jika patogen berhasil masuk, penyebarannya bisa cepat dalam lingkungan padat. Solusinya terletak pada protokol biosecurity yang sangat ketat, mulai dari karantina benih, desinfeksi air masuk, jika ada penambahan air baru, hingga manajemen kesehatan ikan proaktif. Pemantauan rutin kondisi ikan dan kualitas air memungkinkan deteksi dini masalah, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil. Terakhir, operasional RAS membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang memadai. Operator harus memahami prinsip kerja sistem, mampu melakukan perawatan rutin, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Ini membuka peluang untuk pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan khusus di bidang aquakultur modern. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini secara cerdas dan proaktif, RAS ikan lele dapat dioptimalkan menjadi usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, berkontribusi nyata pada ketahanan pangan.